Pernah nggak sih kita tuh langsung ngejudge orang cuma dari luarnya aja? Pasti pernah lah ya, kita semua kayak gitu. Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang yang lebih baik, yang lebih adil? Nah hari ini kita bakal bedah satu cerita keren dari Injil Yohanes pasal 7 yang benar-benar nantang kita buat ngelihat lebih dalam. Lebih dari sekedar apa yang kelihatan mata. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya nih. Ayat kuncinya ada di Yohanes 7 ayat 24, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Satu kalimat ini tuh jantung dari semua pembahasan kita. Dan percayalah, prinsip ini bakal diuji habis-habisan dalam sebuah konfrontasi yang, wah, tegang banget. Kita mulai dari bagian pertama, bentrokan di bait Allah. Coba deh bayangin suasananya. Ini bukan tempat biasa loh, ini pusatnya kehidupan rohani orang Yahudi. Tapi justru di tengah festival keagamaan yang super rame, tempat suci ini malah jadi arena debat panas. Penasaran kan apa yang terjadi? Yuk kita lihat. Biar kita semua ngerti situasinya, kita perlu tahu dulu nih konteksnya. Jadi, settingnya itu di Yerusalem pas lagi perayaan Pondok Daun. Ini salah satu festival paling gede, jadi bisa bayangin dong kota itu ramenya kayak apa. Nah, di tengah kerumunan massa itulah, di bait Allah, Yesus mulai ngajar. Tapi dia bukan cuma ngajar biasa, dia langsung nyerang kemunafikan para pemuka agama. Tujuannya jelas banget. Dia mau bongkar aturan-aturan kaku mereka yang tanpa cinta dan nunjukin kalau ajarannya itu datang dari Tuhan langsung. Nah, dari konfrontasi ini, mulailah muncul tuduhan-tuduhan. Sekarang kita bakal gali lebih dalam nih. Apa sih sebenarnya inti tuduhan mereka? Kenapa para pemuka agama dan orang banyak itu bisa sampai marah sekaligus bingung sama Yesus? Pertanyaan pertama dari mereka langsung kena kesasaran. Mereka nanya, gimana bisa orang ini punya pengetahuan kayak gini padahal nggak pernah sekolah? Nah, kelihatan kan penilaian pertama mereka itu murni soal penampilan, soal CV. Di mata mereka, Yesus ini nggak punya ijazah resmi dari sekolah rabi. Jadi, mustahil dong dia bisa sepinter itu. Latar belakangnya langsung bikin mereka ragu. Disinilah kita lihat ada dua dunia yang tabrakan. Di satu sisi, ada penilaian dangkal dari orang banyak. Mereka lihat Yesus itu cuma orang kampung, nggak berpendidikan, pelanggar aturan Sabat, bahkan gila. Mereka bilang dia kerasukan. Tapi di sisi lain, ada kenyataan yang jauh lebih dalam. Ajarannya dari Tuhan, tindakannya justru menyempurnakan hukum dengan cinta, dan tujuannya cuma satu, memuliakan Tuhan. Beda banget kan cara mandangnya? Jadi, intinya apa? Intinya adalah ini. Setiap kali kita menghakimi pakai standar manusia, pakai kacamata kita sendiri, kita pasti salah paham. Penilaian yang cuma dari luar itu cuma bakal bikin konflik dan bikin kita nggak bisa lihat pekerjaan Tuhan yang sebenarnya. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Dituduh kayak gitu, Yesus nggak diam aja. Dia justru ngasih pelajaran yang brilian banget soal keadilan sejati. Dan yang paling keren, dia pakai logika dan aturan mereka sendiri buat menyerang balik dan nunjukin letak kesalahan mereka. Yesus ngebales dengan satu pertanyaan retoris yang cerdas banget. Intinya dia bilang gini, kalian aja boleh melakukan sunat di hari Sabat demi hukum Taurat, padahal itu cuma nyentuh satu bagian tubuh aja. Terus kenapa kalian marah sama aku yang menyembuhkan seluruh tubuh seseorang di hari yang sama? Boom! Pertanyaan ini langsung nunjukin betapa nggak konsistennya standar mereka. Coba kita urai logikanya ya, step by step. Pertama, dia ngingetin soal tradisi mereka sendiri, sunat di hari Sabat itu boleh. Oke, catat. Kedua, dia nunjukin kalau sunat itu cuma menyangkut satu bagian kecil dari tubuh. Ketiga, dia bandingin sama apa yang dilakuin, menyembuhkan satu orang utuh. Nah, kesimpulan di langkah keempat ini telak banget. Kalau perbuatan baik yang kecil aja diizinin, masa perbuatan baik yang jauh lebih besar dianggap pelanggaran, justru itu menyempurnakan tujuan hukum itu sendiri. Dan inilah titik baliknya. Yesus nunjukin kalau keadilan yang sejati itu lebih mentingin penyembuhan dan belas kasihan, bukan sekedar ritual kaku. Dia ngasih standar yang lebih tinggi, bahwa inti dari semua hukum adalah kasih. Oke, tadi kan kita ngomongin soal Sabat. Sekarang, yuk kita tarik gambaran besarnya. Karena pelajaran di sini tuh jauh lebih gede dari sekedar satu insiden di bait Allah. Yesus nawarin solusi buat kita semua, solusi universal, yaitu belajar melihat dengan kacamata Tuhan. Terus kacamata Tuhan itu kayak gimana sih? Jawabannya simple tapi dalam banget. Kasih, itulah lensanya. Kasih di sini bukan sekedar perasaan ya, tapi sebuah cara pandang dasar yang seharusnya kita pakai buat melihat segala sesuatu dan semua orang di sekitar kita. Dan buat nguatin ide ini,
kita bisa ingat kata-kata Yesus di Injil Matius, "Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu." Dia bahkan bilang, dua perintah ini adalah gantungan bagi seluruh hukum yang lain. Jadi, kasih itu bukan cuma hiasan atau tambahan, bukan, kasih itu fondasinya. Terus kenapa cara pandang ini penting banget? Soalnya kalau kasih jadi dasar kita, semuanya berubah. Konflik yang muncul karena ego bisa dihindari. Fokus kita juga jadi beda. Bukan lagi nyari pujian orang, tapi gimana caranya nyenengin Tuhan. Dan yang paling penting, inilah yang benerin hubungan kita yang paling utama. Hubungan kita sama Sang Pencipta. Oke, kita udah dengar ceritanya. Udah paham teorinya. Tapi kan semua ini percuma kalau cuma jadi omongan, ya kan? Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya kita nerapin prinsip kasih ini di kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaannya sekarang buat kita masing-masing nih. Gimana caranya kita bisa berhenti ngejudge orang dari luarnya aja dan mulai menilai dengan adil? Yaitu dengan kasih? Nah, ini ada beberapa langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, coba deh nilai orang lain dengan adil. Jangan pakai prasangka atau lihat penampilannya doang. Kedua, setiap kali mau ambil keputusan, coba cari tahu dulu apa maunya Tuhan. Ini ngebantu kita buat fokus ke kasih Tuhan, bukan ke omongan orang. Dan yang paling penting, ingat, semua ini sumbernya cuma satu, hubungan kita sama Tuhan. Itulah sumber kasih yang sejati. Dan untuk menutup pembahasan kita, ada satu pertanyaan buat direnungin yang ngerangkum semuanya. Pertanyaannya bukan apakah kamu sudah sempurna hari ini, atau apakah kamu sudah bikin semua orang senang. Bukan. Pertanyaannya lebih sederhana tapi judi lebih dalam. Sudahkah kamu menyenangkan hati Tuhan hari ini? Coba kita pikirin sama-sama.